Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmud Alasan dari TRI kelas 2B. Sini saya akan menjelaskan materi modul 6 yaitu Data Link Layer. Langsung saja masuk. Baik, sini yaitu 6.1.1 The Data Link Layer. Data Link Layer atau layer kedua pada model referensi OSI layer. Lapisan ini bertugas untuk menyiapkan data jaringan agar bisa dikirimkan melalui media fisik jaringan. Dan data link layer mengambil paket data dari layer ketiga, lalu membungkusnya menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, ia juga bertanggung jawab dalam mendeteksi apabila terjadi error pada frame yang rusak agar bisa ditolak gitu. Ini dia data link layer. Ini sih. Baik. Selanjutnya, secara khusus pada standar jaringan IEEE 802, data link layer ini dibagi lagi menjadi dua sub layer utama. Di bagian atas terdapat LLC atau Logical Link Control yang menghubungkan software jaringan dengan perangkat keras-keras di bawahnya. Di bagian bawah terdapat MAC atau Media Access Control. Sublayer MAC ini sangat krusial karena mengimplementasikan pengalaman fisik dan membatasi bagaimana data dibungkus lalu diletakkan di dalam media transmisi. Selanjutnya, pada sebuah paket data, melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan, maka ia akan melewati berbagai jenis media jaringan yang berbeda. Misalnya dari koneksi kabel LAN, Ethernet, berpindah ke koneksi jaringan jarak jauh atau WAN, di setiap titik transit, maka router akan melakukan fungsinya, yaitu routing, menerima frame data dan membuka bungkusnya, membungkusnya kembali, lalu meneruskannya ke media fisik berikutnya. Lalu data link layer standar adalah standar-standar dan protokol yang mengatur jalannya data link layer dan physical layer ini ini tidak ditentukan sembarangan. Aturan ini didefinisikan oleh sejumlah organisasi teknik terkemuka di dunia. Beberapa organisasi yang logonya mungkin sudah sering kita lihat, sudah kita lihat di sini yaitu IEEE, itu ISO dan ANSI. Baik, lanjut. 6.2 yaitu topologi, 6.2.1 physical dan logical topologi. Beralih ke susunan jaringan, kita perlu memahami dua jenis topologi. Pertama adalah topologi fisik. Ini adalah identifikasi fisik nyata mengenai bagaimana letak kabel dan letak perangkat keras terhubung, lengkap dengan detail lokasi, nomor ruangan, dan posisi rak server. Kedua adalah topologi logis. Topologi ini berfokus pada bagaimana data dan jaringan ditransfer secara virtual dari satu node ke node yang lain berdasarkan skema alamat IP yang digunakan. Lalu sini ada WAN topologi. Jika kita membicarakan jaringan skala luas ataupun disebut dengan WAN, salah satu topologi fisik yang paling umum atau paling sederhana dan sering ditemui adalah point-to-point. Sesuai dengan namanya, topologi ini menghubungkan dua titik atau dua node secara langsung dan permanen. Karena hanya ada dua perangkat di dalam sirkuit tertutup tersebut, maka mereka tidak perlu memikirkan host lain, karena semua frame data hanya dikirim di antara dua perangkat tersebut. Ini dia WAN tadi, sudah sempat saya jelaskan juga. Lanjut ke LAN topologi. Pada LAN topologi ini, untuk jaringan lokal atau LAN, ada beberapa ragam topologi fisik yang digunakan. Jaringan model umumnya menggunakan topologi star, ini bintang, yang nyebar ke segala arah, atau extend star, itu bintang yang ada banyak gitu.
bentuknya seperti bintang, makanya namanya star. Yang terpusat pada sebuah perantara terpusat seperti Ethernet switch. Selain itu juga ada beberapa topologi lampau seperti legacy, ya seperti topologi bus di mana semua komputer dirangkai berurutan dalam satu garis lurus, dan juga topologi ring yang menyambung secara melingkar tanpa ujung. Tapi kalau ada salah satu yang putus ini bakal repot. Oh, sini half and duplex and full duplex communication. Di dalam topologi LAN, penting untuk mengetahui arah komunikasi data yang disebut sebagai komunikasi duplex. Pada half duplex, perangkat bisa mengirimkan sekaligus menerima data, tetapi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jika satu komputer sedang mengirim, yang lain cuma bisa menunggu gitu. Sedangkan pada full duplex, perangkat mampu mengirim dan juga menerima data secara bersamaan di saat yang sama. Contohnya adalah jaringan yang menggunakan switch modern. Ini ya, full duplex. Lanjut, access control methods. Ketika banyak komputer yang terhubung dalam satu jaringan yang sama, maka mereka membutuhkan aturan kontrol akses media. Terdapat dua metode dasar, yaitu pertama adalah metode contention based access, di mana semua komputer akan saling bersaing memperebutkan media transmisi kapanpun mereka mau mengirimkan data. Metode kedua adalah control access, di mana prosesnya akan terkendali karena setiap komputer harus menunggu giliran masing-masing tiba sebelum bisa menggunakan media jaringan tersebut. Lalu, connection based access. Khusus untuk jaringan Ethernet lama yang berbasis persaingan atau half duplex, mereka menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai GSMA atau CD ini, karena prosesnya saling mendahului tapi selalu ada resiko. Dua komputer yang mengirimkan data pada sepersekian detik yang sama persis, maka mungkin akan menyebabkan terjadinya tabrakan data atau collision di dalam jaringan. Kedua perangkat yang akan mendeteksi tabrakan tersebut, dan karena dia saling bertabrakan maka datanya akan rusak, maka transmisi data tersebut harus dikirimkan sekali lagi gitu, dikirimkan ulang. Lanjut lagi. Jika sebelumnya jaringan kabel menggunakan GSMA atau CD, maka jaringan nirkabel atau WLAN seperti Wi-Fi menggunakan metode lain bernama GSMA atau CA. Huruf CA di belakang adalah singkatan dari collision avoidance atau penghindaran tabrakan. Karena perangkat nirkabel kesulitan mendeteksi tabrakan di udara, mereka berusaha menghindarinya dengan cara menunggu sebelum mengirimkan data. Perangkat yang akan mengirimkan data juga menyebarkan durasi waktu transmisinya agar perangkat lain tahu berapa lama saluran udara tersebut akan sibuk dan tidak akan bisa digunakan. Lalu lanjut lagi, sini ada the frame. Sekarang mari kita bedah lebih dalam mengenai frame. Data link layer menyimpan data dengan cara merangkumnya. Ia menambahkan bagian header di depan data dan bagian trailer di belakangnya. Berbeda dengan protokol yang lain, penambahan trailer di akhir ini adalah ciri khas dari data link layer. Struktur frame ini tidak selamanya sama. Di lingkungan yang rentan terganggu seperti WLAN, frame membutuhkan lebih banyak informasi kontrol untuk menjamin pengiriman dibandingkan dengan jaringan Ethernet kabel biasa. Baik, frame flash di sini secara garis besar adalah sebuah frame yang tersusun dari beberapa kolom atau field utama. Di bagian header terdapat tanda awal frame atau alamat sumber dan juga tujuan, tipe protokol, serta informasi kontrol aliran data. Di bagian tengah barulah terdapat data atau muatan utamanya. Dan terakhir di bagian trail terdapat kolom deteksi error dan juga tanda akhir frame. Proses deteksi error ini menggunakan rumus matematika khusus yang disebut sebagai CRC
atau Chirish Redundance Check yang diletakkan pada bagian FGS untuk memastikan bingkai data tiba tanpa mengalami kerusakan sinyal atau tanpa mengalami kerusakan. Lalu lanjut layer 2 address. Pada layar ini, penting untuk diingat bahwa alamat fisik pada layar 2 hanya digunakan untuk mengirimkan data di dalam jaringan yang sama. Saat sebuah paket data berjalan melewati banyak router, alamat IP aslinya di layar 3 tidak akan pernah berubah dari ujung ke ujung. Namun setiap kali paket tersebut singgah di sebuah router, maka router tersebut akan membongkar frame layar kedua yang lama, memeriksa alamat IP untuk menentukan arah jalan, lalu membuat frame layar kedua yang baru untuk melompat ke router atau tujuan yang berikutnya. Lalu LAN dan WAN frames. Karena mencakup jarak geografis yang berbeda, teknologi protokol yang digunakan pada LAN dan juga WAN juga berbeda. Jaringan LAN seperti di dalam satu gedung memiliki bandwidth yang tinggi untuk melayani banyak pengguna karena biayanya yang terjangkau. Sebaiknya koneksi jarak jauh seperti WAN yang jaraknya itu antar kota akan sangat mahal, sehingga umumnya memiliki kapasitas bandwidth yang lebih rendah. Contoh protokol populer LAN adalah Ethernet dan 802.11 wireless, sedangkan WAN adalah tradisional menggunakan protokol seperti PPP, HDLC, dan juga frame relay. Jadi sebagai kesimpulan dari modul data link layer ini, kita telah memahami fungsi fitur dari layar kedua dalam menyiapkan data melalui media fisik dengan proses enskapulasi menjadi sebuah frame. Kita juga telah memahami berbagai topologi fisik dan juga logis mengenai bedanya komunikasi half dan juga full duplex, serta mengupas tuntas metode kontrol akses dan juga elemen-elemen alamat lokal dalam bentuk bingkai data. Pemahaman yang kuat di lapisan ini akan sangat membantu kita dalam melakukan manajemen dan pemecahan masalah jaringan ke depannya. Ya, habis. Baiklah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.